Pemirsa, seorang anak tega menganiaya ayahnya sendiri hingga tewas di Garut, Jawa Barat. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Durhaka perbuatan seorang anak kepada ayah sendiri di Garut, Jawa Barat. Seorang anak berusia 18 tahun tega menikam ayah tirinya, Ade, menggunakan senjata tajam. Peristiwa mengenaskan ini terjadi pada Senin 29 Januari lalu di Kampung Gombong, Desa Surabaya, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. R, anak tiri korban berusia 18 tahun, nekat melakukan percobaan pembunuhan kepada ayahnya sendiri. Usut punya usut, ternyata pelaku nekat menikam ayah tirinya lantaran dendam karena korban kerap melakukan kekerasan terhadap ibunya. Keluarga korban pun melaporkan pelaku ke polisi. Keponakan korban, Diki Hermawan, mengatakan pelaku secara tiba-tiba membacok korban yang saat itu sedang duduk. Korban sempat meminta ampun dan lari keluar rumah hingga terjatuh. Namun pelaku tetap melakukan penikaman, bahkan sampai ke leher korban. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung membawa korban ke Puskesmas Limbangan. Korban sudah dalam kondisi kritis. Dia nggak tahu kenapa, katanya kayak orang kesurupan. Bapaknya lagi duduk, langsung aja dia ngambil golok, ya kepalanya langsung dibacok. Bapaknya juga udah minta ampun, udah lari keluar, malahan udah di bawah, udah jatuh di tanah, masih aja mau digorok lehernya itu anak angkat. Jadi si paman saya itu nikahnya 2 kali. Terus anak itu kan kayaknya dipesantrenin lah, terus terasa diterantarin atau gimana, terus lagi mendengar dari orang-orang lain kayak dipanas-panasin, ibunya sering dipukulin lah, sering di KDRT lah. Kondisi korban seperti apa? Kritis atau? Kayaknya kritis, soalnya pendarahan terus, soalnya kan lehernya juga hampir putus, terus kepalanya banyaklah bacokannya, sampai ada 7 bacokan. Usai kejadian, tim Inafis Polres Garut pun langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Sementara pelaku yang berhasil ditangkap dilimpahkan ke unit penyidik perempuan dan anak Reskrim Polres Garut, Jawa Barat. Pasalnya pelaku masih berstatus pelajar sekolah kelas 1 SMA dan masih di bawah umur. Sementara kondisi rumah korban di Kampung Gombong, Desa Surabaya dalam keadaan kosong karena ibu pelaku ikut mendampingi anaknya di Polres Garut. Seorang anak yang tega menganiaya ayahnya sendiri juga terjadi di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ali Hakim Peria, berusia 34 tahun, warga Kelurahan Silandit, Kota Padang Sidempuan, nekat menganiaya ayahnya sendiri hingga tewas. Peristiwa berdarah ini terjadi pada awal Januari lalu. Ali Hakim tega membunuh ayahnya sendiri dengan menggunakan kayu. Korban Jasmadi yang saat itu memarahi pelaku yang sedang bersantai di belakang rumahnya karena tak bekerja.
Ali yang kesal kerap diomeli ayahnya, lantas mengambil sebuah kayu dan menganiaya korban hingga tewas. Korban mengalami luka dan pendarahan hebat di wajah dan kepala. Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh warga, namun naas nyawa korban tak tertolong. Sementara Ali Hakim sempat melarikan diri usai kejadian. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan saat berada di sebuah hutan di kawasan Desa Borgot Topong, Kota Padang Sidempuan. Tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan satu batang andalu atau tubuhan yang berada di wilayah dapur dari rumah tersangka. Motifnya sendiri, Kak? Motifnya sendiri hanya sepele. Tersangka merasa marah dan emosi ketika ayahnya memarahi dia. Jasad korban telah dimakamkan oleh keluarga, sementara Ali kini mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Padang Sidempuan. Ali langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebuah makam dibongkar setelah pemakaman seorang remaja MR berusia 14 tahun berlangsung pada 5 Januari lalu. Pembongkaran makam alias ekshumasi ini dilakukan seminggu setelah dimakamkan atau Kamis 11 Januari 2024. Makam yang berlokasi di pemakaman umum Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, diekshumasi pada Kamis siang. Ekshumasi dilakukan bukan tanpa alasan. Korban diduga tewas lantaran diracun. Kejadian ini berawal saat MR akan berangkat sekolah dan dibuatkan secangkir kopi instan oleh ayahnya sendiri. Sesaat setelah meminum kopi, MR langsung tak sadarkan diri dan kejang-kejang. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, namun naas nyawanya tak tertolong. Anggota keluarga korban, Sumarni, melaporkan kejadian ini lantaran curiga dengan kematian tak wajar korban. Korban diduga tewas akibat diracun seseorang. Udah mau berangkat sekolah ini minum kopi ya. Minum kopi itu langsung badannya kejang sama mukaku semuanya langsung dibawa ke rumah sakit udah nggak bisa tertolong. Udah meninggal. Karena ini badannya langsung semuanya kaku, keras semuanya, ngeras. Kan kalau cuma kopi-kopi biasa kan kemungkinan tidak mungkin kan langsung sekaligus dalam waktu 5 menit langsung, itu kayaknya kan orang-orang juga janggal kan, nggak mungkin kan. Hasil autopsi jenazah langsung diperiksa di laboratorium forensik dari Polda Jatim. Polisi juga terus memeriksa sejumlah saksi untuk kebutuhan penyelidikan. Kapolres Pacitan AKBP Agung Nugroho mengatakan 5 orang saksi diperiksa, yaitu ayah korban, ibu korban, tetangga yang pada saat itu membantu ke puskesmas, dan 2 orang petugas medis. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan pihak kepolisian seperti baju atau pakaian korban, cangkir kopi, baju celana yang dipakai, juga sisa kopi. Kita sedang melakukan penyidikan tentang kematian si putranya. Fakta baru apa ya dan yang bisa ditemukan dari hasil penyidikan? Fakta barunya ya kita masih menunggu. Kemarin yang terakhir ekshumasi itu sudah diambil sampel dari tubuh si korban ini untuk kita bawa ke laboratorium forensik yang mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan kita sudah punya hasil dari labor ini sehingga kita bisa menentukan
Nah, minimal penyebab kematiannya apa karena memang sakit atau karena ada racun di dalam tubuhnya. R akhirnya terkuak. Polisi akhirnya menangkap pelaku Ayu Vindi Atika, wanita berusia 26 tahun. Pelaku merupakan tetangga korban sendiri. Polres Pacitan mengungkap hasil penyelidikan dan hasil ekshumasi yang dilakukan dari Bidokes dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Kamis 11 Januari lalu. Hasilnya, korban dipastikan meninggal dunia akibat diracun. Jenis racun yang digunakan oleh pelaku adalah potasium sianida. Kapolres Pacitan AKBP Agung Nugroho mengatakan pelaku sendiri menaruh racun sianida pada kopi yang dibuatkan oleh ayah korban hingga berujung korban meninggal dunia. Sedangkan motif pelaku meracuni korban adalah lantaran sakit hati dengan keluarga korban. Karena sebelumnya pelaku dilaporkan oleh keluarga korban perihal kasus pencurian uang dari ATM dan buku tabungan ibu korban senilai 32 juta rupiah. Dari hasil CSI itu kita dapati bahwa pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke lab itu adalah identik, yaitu mengandung sianida. Sianida ini racun sianida. Dan dari pemeriksaan terhadap tersangka juga berdasarkan kita pada saat itu kita lakukan penyitaan HP dan kita lakukan cek digital forensik histori dari HP tersebut, didapat fakta bahwa si tersangka ini pernah ada membeli racun sianida secara online.